Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita buka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan rahmatnya dan kesempatan yang hingga pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat di tengah banyaknya kaum muslimin yang terdampak dengan corona dan saudara-saudara kita yang lain yang masih terbaring di rumah sakit ataupun di rumahnya yang Allah Subhanahu wa taala cabut darinya nikmat kesehatan. Begitu juga saudara-saudara kita yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka hal ini patut untuk kita syukuri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang tadi malam ada berita ya Pak ya. Berita yang mengejutkan bahwasanya salah satu maskapai di Indonesia ini jatuh, iya apa tidak ya? Tadi malam di Kepulauan Seribu, maskapai Sriwijaya SJ182 kalau saya tidak salah. Wah, semakin takut pulang kampung kalau begini Pak. Karena baru kemarin pulang kampung ke Kalimantan Timur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para korban khususnya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka. Begitu juga kepada keluarga korban, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka, dengan kesabaran tersebut menjadi buah untuk masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita memulai masuk kepada bab ini, kembali saya ingin mengingatkan beberapa hal yang berkenaan tentang masalah keutamaan menuntut ilmu, dengan harapan apa yang kita ketahui dari manfaat atau keutamaan menuntut ilmu ini menjadi diri kita istiqamah dalam menuntut ilmu dan menjadikan kita mempunyai semangat dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib Pak ya, terkhusus tauhid. Aujabul wajibat, katakan para ulama, aujabul wajibat. Hal perkara yang paling wajib untuk diketahui oleh seseorang adalah perkara tauhid, karena sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan sebagai sebab perkara yang menjadi amal ibadah seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sama seperti hadas pada toharoh. Karena toharoh tidak akan sah ketika ada hadas. Sholat tidak akan diterima ketika ada hadas. Hadas ini adalah sebuah yang disebut dengan kesyirikan. Sedangkan toharoh disebut dengan tauhid. Makanya ketika seseorang ingin sholat, maka harus toharoh. Jika dia tidak toharoh, maka secara tidak langsung amalan yang dia lakukan akan tertolak atau batal atau tidak diterima. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama terkhusus pada bab tauhid adalah perkara yang paling penting. Yang pertama kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu agamanya Allah. Jadi terkadang bahasa menuntut, apa salah ilmu kok dituntut-tuntut? Bukan maksudnya begitu ya kan? Bukan maksudnya menuntut dalam artian bahasa Indonesia nuntut gitu. Ilmu nggak ada salah apa-apa, bukan sekadar dituntut. Tapi maksudnya adalah mencari ilmu. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jalan menuntut ilmu memudahkan seorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu adalah warisan para nabi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ulama
warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar wala dirhama, dinar maupun dirham, tapi yang diwariskan adalah al-ilma. Beliau mewariskan al-ilmu. Kemudian sesuatu yang akan tetap kekal dan bermanfaat walaupun seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang selalu dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Maka tidak mungkin seseorang bisa menjadikan ilmu ini, menjadikan ilmu itu bermanfaat kecuali dia menuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu kemudian mengajarkannya, kemudian bermanfaat baginya, inilah sesuatu yang bermanfaat. Maka tidak bisa dicapai sesuatu ilmu itu bisa jadi bermanfaat kecuali dia menuntut ilmu. Kemudian sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tambahkan, bukan perkara dunia, bukan perkara hal-hal yang berkaitan dengan dunia, tapi berkaitan dengan ilmu. Sebagaimana di dalam surat Thaha ayat 114, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan kepadaku ilma. Dan kita setiap pagi, apa doanya kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan terhadap agama. Hadis yang sering kita dengar, yang familiar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan terhadap perkara agama. Dan masih banyak lagi keutamaan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman, dan di antara kalian adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Standar ilmu membuat seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sampai di akhir hayat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Mulai kita lahir sampai lahat, sampai meninggal dunia, selalu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga keutamaan-keutamaan yang tadi telah kita bacakan dan yang telah kita sampaikan semoga bisa kita dapatkan, dan tidaklah bukan kecuali dengan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga memilih kita dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka ini adalah salah satu keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, man shalla bardaini, bar itu artinya dingin, Pak. Barang siapa yang sholat dua sholat dingin, maksudnya di sini adalah sholatul asri wa sholatul fajri, sholat asar dan sholat asar, ya. Sholat asar dan sholat fajar, ya, subuh. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mensabdakan di hadis riwayat Muslim, kata beliau lan. Nah, ketika ada kalimat lan, itu kalimat yang tidak akan, tidak mungkin, ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya ini, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha al yahuda wan nasara kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Jadi kalimat kata lan kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah, ya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, lan yalija, tidak akan pernah, yalijan nar, tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka,
ahadun seseorang shalla yaitu salat qabla tulu'i syams yaitu dia salat sebelum tenggelamnya matahari wa qabla ghurubiha yaitu sebelum dan setelah sebelum terbitnya matahari, mohon maaf, qabla tulu'i syams dan wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenam matahari yaitu salat subuh dan salat asyar. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78 berkenaan tentang salat al-fajr. Kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir ila ghasaqil lail sampai gelap malam. Wa qur'an al-fajr ya. Innal fajra kana mashhuda. Sesungguhnya waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat yang siang hari dan malam hari bertugas itu kumpulnya di waktu subuh, yaitu menyaksikan salat fajar. Ketika malaikat menyaksikan, maka tidaklah lain kecuali mereka akan mendoakan kepada orang-orang yang melakukan salat subuh, mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan orang-orang tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada bab yang pertama. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya tauhid, ya, sampai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin masih ingat di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berkaitan tentang bahwasanya hikmah tujuan kita diciptakan adalah perkara tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menekankan bahwasanya walaqad ba'atsna fi kulli ummah, sesungguhnya benar-benar kami mengutus kepada setiap umat ar-rasul, utusan, an i'budullah, untuk mentauhidkan Allah, wa ijtanibut taghut, dan untuk menjauhi yang namanya taghut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Jadid, Syarh Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Qara'awi, ya, beliau menyebutkan dan di sini pada bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Ketika perkara itu wajib, maka jelas mempunyai keutamaan yang besar. Sebagaimana telah kita sampaikan keutamaan-keutamaan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana seorang yang bertauhid, maka Allah akan gugurkan dosanya. Orang yang bertauhid, Allah akan berikan keamanan. Orang yang mengesahkan Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan salah satu daripada syarat, ya, syarat untuk masuk ke dalam surga adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan. Pada bab ini ada 5 dalil, Pak. Ada 5 dalil. Nah, ini dalil yang pertama di surat Al-An'am ayat 82. Kita bisa temukan ini di matan kitab tauhid dan di kitab Al-Jadid, ya, kitab Al-Jadid, Syarh Kitab Tauhid. Kitab Al-Jadid ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, Pak. Mungkin bisa dibeli di toko-toko terdekat di kota Anda. Iklan gitu ya. Jadi kitab Al-Jadid ini sudah diterjemahkan, bisa dilihat, dan dia lebih ringkas, ya. Kitab tauhid yang cukup ringkas, dan ada semacam al-munaqashah. Munaqashah maksudnya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika selesai pembahasan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang pertanyaan tersebut ada di penjelasan yang telah dijelaskan pada bab tersebut. Jadi latihan, sebagai latihan. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka pada kezaliman, yaitu maksudnya di sana adalah kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Ini dalil yang pertama berkenaan tentang keutamaan tauhid. Kemudian selanjutnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida," ya, barang siapa yang bersaksi atau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, ya, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasul utusan Allah, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasul utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha, ya, dan kalimatnya yaitu kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam, alqaha ila Maryam wa ruhum min, serta ruh darinya. Nanti kan kita bahas. Nah, ini yang banyak di kalangan kaum Nasara yang memahami bahwasanya Allah bagian dari Nabi Isa bagian dari Allah dari kata-kata min. Nah, karena min ini biasanya bagian, ya, dimanakan bagian, tapi mana di sini adalah bukan maknanya bagian, ya, atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannah haq, surga itu benar, wan naru haq, neraka itu benar, adkhalahullahu jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala makana minal amal, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ini dalil yang kedua, ya, bagi barang siapa yang bersaksi akan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala makana minal amal, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Baik, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Idban, sahabat Idban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama, mengharamkan, 'alan nar, atas seseorang itu neraka, bagi siapa? Man qala la ilaha illallah, bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Mengucapkan bukan hanya sekedar ucapan tapi mempraktekkan apa yang ada di dalam la ilaha illallah tersebut, ya. Konsekuensi yang harus dia terapkan. Ya berarti bidzalika wajh Allah, mengharapkan, yaitu dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharapkan, di sini ditulis pahala melihat wajah Allah. Kemudian dalil yang keempat, ya. Dalil yang keempat diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Allah, alimni, ajarkan kepadaku, syai'an, sesuatu, azkuruka, yang dengan itu aku mengingatmu atau berzikir atau mengingatmu, wa ad'uka bihi, dan dengan hal itu aku berdoa menjadikan wasilah, ya. Qala, maka Allah berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Qala, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hambamu berdoa dengan kalimat ini, semua tahu dengan kalimat ini. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam pingin sesuatu yang khusus, maka ini hal yang diperbolehkan, ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang khusus. Apa hal yang khusus? Yaitu kerajaan, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang yang sebelumnya dan setelahnya. Ya, ini dicantumkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal yang khusus. Maka ini tidak mengapa. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya
7 lapis langit, wa amirahunna, dan seluruh penghuni langit, ya, ghairi, selain aku, wal aradhina, dan 7 lapis langit, ya, 7 lapis bumi, wal aradhina sab'a fi kaffatin, ya, atau fi kiffatin, pada satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain atau di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya, ya, lebih berat timbangannya. Baik. Kemudian dalil yang kelima, Tirmidzi meriwayatkan hadis yang menurut penilaian hadis itu hasan, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya bani Adam, wahai manusia, law ataitani, jika engkau datang kepadaku, bi qurabil ardi khotoya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'a, ya, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan kedatang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Ini kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada orang-orang yang bertauhid. Kemudian ada pertanyaan. Kemarin kita udah ngebahas tentang masalah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tauhid. Kenapa di sini beliau hanya memberikan sebuah judul dengan judul dalam bahasa Arab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yang artinya adalah keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya, atau dosa yang menggugurkan, ya, atau tauhid adalah satu hal yang menggugurkan dosa. Kenapa beliau nggak mencantumkan keutamaan tauhid saja? Kenapa fokusnya kepada menggugurkan dosa? Ya, jawabannya adalah, ya, karena keutamaan-keutamaan yang lainnya dibangun atas terhapusnya dosa-dosa. Makanya beliau mencantumkan bab ini terlebih dahulu. Karena seseorang itu ketika kapan mendapatkan keamanan? Ketika dia tergugurnya dosa. Kapan seseorang itu dapat masuk ke dalam surga? Ketika dosa-dosanya sudah tidak ada, ya apa tidak? Ya. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni, dia akan masuk surga. Kalau dosa-dosanya akan diampuni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah. Makanya beliau mengawali bab tauhid dengan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ini alasan yang beliau utarakan pada kitab beliau. Baik. Ini 5 dalil yang akan kita bahas insyaallah, tapi nggak kita bahas subuh ini. Wah. Sampai jam berapa nanti ya? Insyaallah kita akan bahas dua dalil insyaallah. Baik. Ini dalil yang tadi apa? Dalil yang pertama dan dalil yang kedua di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik. Kita bahas dulu syarhul kalimatnya ya Pak. Penjelasan tentang kalimat satu demi satu di kitab Al-Jadid. Baik. Alladzina amanu, ya. Al-iman, maksudnya ada tulisannya al-amanu ya, termasuk di sini al-iman. Al-iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq. Tasdiq itu maknanya membenarkan atau meyakini. Makanya at-tasdiq. Makanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan jadikanlah kalian bersama orang-orang yang membenarkan, yaitu orang-orang yang jujur. Dan secara syar'an, jadi secara bahasa dan secara syariat, i'tiqadu bil janan,
seseorang itu dikatakan beriman ketika dia yakin di dalam hatinya. I'tiqadu bil janan. Janan ini artinya adalah hati. Ya. Wa qaulu bil lisan, dan mengucapkan di dalam lisannya. Ini yang dikatakan iman. Makanya seorang tidak dikatakan beriman kalau cuma yakin tapi tidak diucapkan di lisannya. Ya, harus sesuai dengan lisan dan apa yang ada di dalam hatinya. Wa amalu bil arkan. Arkan di sini maksudnya anggota tubuh. Dengan konsekuensi dia mengucapkan keimanan dia dan meyakini dalam hati, harus terpraktekkan, teraplikasikan di dalam kehidupan dia. Ini yang disebut dengan iman. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman ini berkurang dan bertambah. Kata Allah di sini dijelaskan yazidu bi ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil isyan, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ingat ya Pak, ini yang disebut dengan iman. Saya ulang kembali bahwasanya iman itu adalah yakin di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, 5 hal ini perlu diingat. Ini yang disebut dengan iman. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian alladzina amanu walam yalbisu. Yalbisu bermakna yakhlitu. Yakhlita itu tercampur. Ya, makanya bahasa kita kalau ada laki-laki dan perempuan bersendirian itu bahasanya apa? Ikhtilaf, dari kata-kata ini khalata, bercampur, tercampur. Ya, yukhlitu ikhtilaf. Ya. Yalbisu. Imanuhum, maksudnya iman di sini adalah tauhid. Ya. Bercampur antara keimanannya, ya dia beriman, juga beriman dengan yang lain. Bizulm, bizulm di sini bukan kezaliman. Nanti kan kita bahas. Nah, di sini dijelaskan zalim itu ada 3 maknanya, ya. Bisa bermakna asyirk. Yang pertama ya Pak, sebagaimana perkataan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Nanti akan kita bahas. Wa zulm, kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah syirik maknanya. Kemudian yang kedua adalah zulmu syakhsi li nafsihi, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, ya. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmu syakhsi li ghair, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul aman. Ulaika, mereka itu mendapatkan aman. Apa sih yang dimasukkan dengan al-aman? Aman ini bahasa kita sama, aman artinya. Aman, ya. Apa maksudnya? Al-muradu bil aman, yang dimasukkan dengan al-aman di sini ada al-amnu min dukhulin nar, aman dari masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama. Idza lam yasirru 'alal kaba'ir ma'a tauhid. Kalau orang ini, ya, tidak melakukan dosa besar bersama tauhid, ya. Jadi dipastikan untuk tidak masuk ke dalam neraka. Ini yang dimaksudkan oleh al-aman di sini. Jadi dia orang bertauhid tapi tidak melakukan dosa besar sama sekali, ya. Maka bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga tanpa mampir ke neraka. Ya. Maksudnya yang dilakukan dia adalah dosa-dosa kecil. Atau maksudnya di sini adalah keamanan min khulud. Khulud itu khalid, Pak. Ya, khalidina fiha, kekal. Ya. Minal khuludi finnar, dari kekal di neraka. Ini aman yang kedua maksudnya. Idza kana musirran alal kabair ma'at tauhid. Dia orang yang bertauhid tapi dalam hidupnya tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak kekal di neraka, akan tetapi mampir ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma
duna dzalika liman yasha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika kesyirikan tersebut sampai dia mati belum bertobat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Entah itu hal-hal syirik yang berkenaan tentang syirik-syirik besar, ya. Berkaitan dengan dukun, ya, berkaitan dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu adalah syirik akbar, ya. Berbeda dengan hal itu syirkul asghar atau syirik kecil. Nah, kemudian keutamaan yang kedua adalah muhtadun, akan diberikan hidayah. Humul ladzina araful haq, mereka adalah orang-orang yang arafu, mengenal hak, fid dunya, di dunia, fa'amilu bihi, dan mereka mengamalkannya. Itulah disebut orang-orang yang muhtadun. Jadi ketika seseorang tidak mencampurkan keimanan kepada Allah dengan kesyirikan, maka akan mendapatkan dua hal ini, yaitu aman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Jadid itu ada asyarah al-ijmali. Tadi kita sudah mensyarah, memberikan keterangan satu demi satu daripada kata di dalil yang pertama. Kemudian ada pembahasan yang secara secara global, yaitu ijmali namanya, asyarhu ijmali. Jadi bukan asyarhu jamali, ya Pak. Nah, ini jangan salah tulisannya, itu ada hamzah di bawah. Ijmali. Jadi kalau ada hamzah di bawah bacanya i. Kalau di atas baru a atau u. Asyarhu ijmali. Di sini beliau menjelaskan, yukhbirunallah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, annaman wahhada, bahwasanya barang siapa yang mentauhidkan Allah, walam yukhlit, dan tidak mencampurkan tauhidahu bisyirkin, tauhidnya dengan sebuah kesyirikan, fa innallah, maka Allah Subhanahu wa taala qad wa'adahu bisalamah, Allah janjikan keselamatan bagi dia, min dukhulin nar, ya, dari masuk ke dalam neraka, fil akhirah, di dalam akhirat, wasayuwaffiquhu ila siratil mustaqim fid dunya, dan Allah akan menuntunnya ke jalan yang benar di dunia. Ini syarah al-ijmali yang kita dapatkan di surat Al-An'am ayat 82. Kemudian faedah dari ayat ini. Apa faedahnya? Yang pertama, la sihhata, tidak sah, tidak diterima al-imanu ma'asyirik, iman dengan adanya kesyirikan. Yang kedua, tasmiyatu syirki zulman, disebut dengan syirik itu disebut dengan zulm, ya. Kezaliman yang terbesar adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keluar dari beradab kepada Allah adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah annaman lam yukhlit imanahu bisyirkin fahuwa aminun minal adzab. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mencampur adukan antara imannya dengan kesyirikan, maka aminu minal adzab, maka dia akan aman atau terselamat dari azab. Kemudian di sini dijelaskan munasabatul ayat li tauhid. Apa munasabah, kecocokan, kenapa dalil ini dibawakan kepada fadilah keutamaan tauhid, ya. Haitsu dallat al-ayat ala anna man mata ala tauhid wa taba min kaba'ir wa salima min adzabin nar. Di sini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang mati meninggal dengan keadaan bertauhid dan bertaubat dari dosa-dosa besar, maka dia akan selamat dari azab api neraka. Sedangkan dan waman mata, dan orang-orang yang meninggal ketika musiran alal kabair, dia memiliki dosa-dosa besar dan belum bertaubat, ma'at tauhid, dan dia termasuk orang yang bertauhid, salima min khuludi finnar, selamat juga, tapi selamat dari kekalnya di dalam neraka. Baik, kita akan bahas coba lebih terperinci kepada ayat ini. Coba kita buka di surat Al-An'am. Apa sih ayat ini berkenaan tentang apa? Ayat ini berkaitan tentang
pembicaraan ya. Setelah surat Al-Maidah itu surat Al-An'am di halaman 128. Lebih tepatnya ayat ini ada pada halaman 138 kalau di Mushaf Utsmani, di halaman 138 di juz ke-7 setelah surat Al-Maidah. Bagian atas. Tapi coba kita balik ke sebelumnya. Di ayat 74-75 ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi kita Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama siapa? Azar. Atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahanmu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah beriman Pak pada ayat ini Pak. Ya, bukan sebagaimana pendapat para falasifah yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim belum beriman karena ngelihat. Nah, nanti kan pada ayat ini kan dijelaskan ya, ketika Nabi Ibrahim melihat ketika malam ya. Di dalam surat di ayat 76, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Maka ketika malam telah gelap dia melihat sebuah kaukab, melihat bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata qala la uhibbul afilin, saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Dan seterusnya dari perbincangan ini. Falamma ra'al qamar, di ayat selanjutnya, maka tatkala dia melihat qamar. Di sini bukan maksudnya Nabi Ibrahim, tapi ini sebuah diskusi ya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah daripada benda-benda langit ya. Beliau menjelaskan sampai pada ayat yang tadi ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya. Ya, sebagaimana di ayat yang selanjutnya, falamma ra'al qamar, maka tatkala melihat qamar. Qamar apa qamar? Bulan ya, bazighon ya. Bulan terbit, bulan terlihat. Qala hadza rabbi, maka dia berkata ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalim. Ya, dia berkata, dan bulan itu pun terbenam. Maka dia berkata, sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ayat yang selanjutnya, falamma ra'a syams, dia melihat matahari bazighatan, terbit, bersinar. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar dari yang lebih bintang ya. Kalau kita terlihat bintang yang memang kecil, walaupun mungkin bisa lebih besar dari matahari, tapi yang kita ketahui bintang itu kecil ya, terlihat dari mata kita. Al-qamar, dan ini lebih besar daripada bulan ya. Kemudian falamma afalat, dan matahari pun tenggelam. Qala ya qaum, kemudian dia berkata, wahai kaum, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian syirikatkan, apa yang dari kalian sekutukan ya. Ini perbincangan. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beriman, bukan berarti pada ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan ya. Dapat bisa kita pahami Pak, sebagaimana di ayat yang sebelumnya, di ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim ya, apa namanya? Malakutas sama, yaitu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, agar menjadi orang-orang yang yakin ya. Jadi bukan berarti di sini Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dari kalangan orang-orang yang syirik ya, atau sebelumnya dalam keadaan syirik. Tidak ya, bukan itu Pak. Itu adalah sebuah kekeliruan. Dan begitu juga ada sampai pendapat bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebelumnya belum Islam dalam keadaan syirik, tidak ya. Para nabi dan para rasul dijaga keimanan mereka dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan fitrah. Di ayat 79 dijelaskan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin, ya. Dan seterusnya. Kemudian masuk kepada pembahasan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, dan di sini dijelaskan di ayat 80, wa hajjahu qaumuh, ya. Qala tuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha rabbi wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Ya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah dengan hal ini, maka kaumnya ini menolak dengan menakut-nakuti Nabi Ibrahim, bahwasanya wahai Ibrahim, hati-hati kamu ngomongnya begitu, kamu akan ditimpakan musibah ini dan lain sebagainya, kamu nggak aman dan lain sebagainya dari hujah yang dilemparkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya wala takhafu annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kata beliau, maka apakah kamu tidak maka beliau mengatakan, maka di antara kita ini siapakah golongan yang paling pantas untuk mendapatkan al-aman, yaitu keamanan? Maka Allah menekankan dengan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini ayat yang pertama berkenaan tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru adz-dzunub di surat Al-An'am ayat 82. Jadi ini adalah diskusi antara kaumnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada bab ini juga kita dapat mengambil dua faedah. Faedah yang pertama bahwasanya motivasi terbesar untuk seseorang bertaat kepada Allah atau melakukan amal ibadah adalah dengan bertauhid, ya. Dengan bertauhid adalah salah satu motivasi terbesar untuk seseorang dapat melakukan amal ibadah. Tidak sama seperti orang yang melakukan karena riya, melakukan karena ingin dilihat, ingin dipandang, ingin dipuji dan lain sebagainya. Sehingga sebagian para salaf mengatakan, inni lawaddi an ataqarraba ilallah bi ta'atin la ya'lamuha illahu. Sampai mereka mengatakan sesungguhnya kami mencintai, ya, menyukai ketika mendekatkan kepada Allah dengan sebuah ketaatan, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah sesuai dengan ayat yang telah kita bacakan. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-aman ini ada dua, Pak. Tetapi yang rajih insyaallah tadi yang bahwasanya mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan keamanan dari tadi, ya. Keamanan yang dia tidak akan kekal dan mendapatkan keamanan daripada azab. Kemudian para ulama menafsirkan kalau al-aman itu akan didapatkan di akhirat. Maksudnya aman tadi berkenaan tentang akhirat. Kemudian hidayah itu didapatkan di dunia. Akan tapi tidak, ya. Akan tapi maksudnya di sini yang lebih rajih adalah mendapatkan pahala atau mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat. Baik,
Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak menyekutukannya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Isa hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam, ya, kalimat kun ila Maryam wa ruhum min, dan ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dari makhluk-makhluk Allah, wal jannah haq, surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun keadaan amal ibadahnya. Baik. Syahida an la ilaha illallah, syarhul kalimat ini penjelasan kalimat, ya. Demi kalimat ini kita jelaskan. Syahida an la ma'budu bihaqqin illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan. Jadi kalimat al-ilah dari la ilaha illallah itu bukan artinya tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan, ya. Karena Tuhan itu banyak, tapi sesembahan yang berhak, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini mana yang benar, Pak? Terjemahan yang benar. Jadi la ilaha illallah bukan tiada Tuhan melainkan Allah, tapi tiada sesembahan yang berhak melainkan Allah. Wa arrafa ma'naha wa amila bimuqtadaha, mengenal maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul, ya. Ini bantahan bagi orang yang berlebih-lebihan terhadap kedudukan Nabi Muhammad SAW sampai kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rasul, dan Nabi SAW adalah seorang rasul yang diutus. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang menjatuhkan kedudukan Nabi SAW. Mamlukun lahu khala min sifatil uluhiyah wa rububiyah, dijelaskan oleh beliau bahwasanya hamba yang tidak ada sifat uluhiyah yang pantas untuk disembah, ya. Nabi SAW tidak mempunyai sifat uluhiyah sebagaimana sifat Allah, yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah untuk disembah. War rububiyah, begitu juga berkenaan tentang rububiyah, ya, berkenaan tentang menciptakan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Wasyahadata birisalatih, ya, dan bersaksi tentang kerasulan Nabi SAW. Nah, di sini dijelaskan kapan seseorang itu dikatakan bersaksi atau meyakini bahwasanya Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Ini yang pertama, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ini seorang dikatakan bersyahadat, Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu pertama adalah bersaksi bahwa membenarkan apa yang didengar dari Nabi SAW. Yang kedua, wa ta'atuhu fi ma'amar, mentaatinya dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wajazar, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi dan yang Nabi SAW ancam. Yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang Nabi SAW telah bawa. Ini 4 rukun, ya, yang harus dipenuhi ketika seseorang bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Yang pertama, membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW, ya, kemudian mentaati perintah Nabi SAW, menjauhi segala sesuatu yang Nabi SAW melarang dan Nabi SAW ancam. Kemudian yang keempat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang Nabi SAW bawa. Kemudian wa anna Isa Abdullah, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, ya. Mamluk, ya, adalah hamba, walaisa ibnan lahu,
bukan anak Allah, ya. Kama za'matin Nasara. Makanya di sini disebutkan hamba ini bantahan bagi Nasara. Wa rasulun, dan adalah seorang rasul, dan ini bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa anak seorang penzina. Wa rasulun min indillahi ila bani Israel, ya. Dan rasul yang diutus kepada Bani Israel, dan beliau termasuk ulil azmi minar rasul, ya, ulul azmi yang biasa disingkat dengan nimim. Apa nimim, Pak? Ulul azmi ada berapa? Ada 5, ya. Nimim: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kalimatuhu, apa maksud di sini kalimat, ya? Di sini kalimat di sini adalah yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, jadi kalimat kun. Ketika Allah mengucapkan kalimat kun fakan, kun fayakun, maka jadi. Ya, bukan berarti bagian dari Allah, ya. Perlu dipahami, bukan berarti kalimatuhu di sini yang disampaikan kepada Maryam alaihissalam yaitu kalimat kun fayakun, bukan maknanya adalah yang disandarkan kepada Isa, disandarkan kepada Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimatin kun fakan. Wa ruhum min, ruh di sini maksudnya adalah ruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan ruh yang dimasukkan adalah ruh dari Allah. Tapi penyandaran kepada Allah adalah termasuk tasrif. Tasrif itu kemuliaan, ya. Jadi memuliakan Nabi Isa alaihissalam bahwasanya ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa adhafahu ila nafsihi, yang Allah idofahkan, Allah sandarkan kepada dirinya, maksudnya adalah sebagai tasyrifan, memuliakan. Wal jannatu haq, neraka itu benar, sebagai janji Allah kepada kaum mukminin, ya. Dan neraka itu hak sebagai janji atau balasan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Kemudian syarat secara menyeluruh dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya min nutqil kalimati tauhid, dengan mengucapkan kalimat tauhid, mengetahui maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, kemudian bersaksi dengan kehambaan atau Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan seorang rasul. Begitu juga mengetahui bahwasanya Nabi Isa adalah seorang hamba dan seorang rasul, dan bahwasanya Allah menciptakan kalimat kun min Maryam, Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun, ya, dari Maryam. Wa barra'a ummahu mimma nasaba ilaihil yahudil a'da, dan dia berbakti kepada ibunya, ya, mimma nasaba ilaihil yahudil a'da, ya, dengan apa yang dinasabkan kepada orang-orang Yahudi sebagai musuh, ya. Wa i'tiqada bi thubutil janalil mu'min, dan meyakini bahwasanya surga itu untuk orang-orang yang beriman dan neraka untuk orang-orang kafir. Bagi barang siapa yang mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan masuk surga bagaimanapun keadaan amal ibadahnya, ya. Ini penjelasan secara menyeluruh dari hadis tersebut. Baik, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama bahwasanya adalah Isa khuliqa min Maryam, bahwasanya Isa itu diciptakan dari Maryam dengan kalimat kun. Kalimat kun min ghairi abin, tanpa bapak. Wa hadza raddun 'alal yahud, dan ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang qazafu Maryam bizina, yang menuduh, ya, Maryam dengan zina. Kemudian isbatul ba'ats, bukan dari sini ya, dari sini ya, salah saya bacanya. Bahwasanya yang pertama, saya ulang kembali, Pak, anna syahadatain huma asluddin, dua syahadat itu adalah asas agama Islam. Yang kedua, tidak sah syahadat, ya, dua syahadat ini sampai seseorang mengetahui maknanya
dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari dua syahadat tersebut. Yang ketiga, Allah menggabungkan bagi Muhammad dua, yaitu hamba Allah dan risalah, dan ini bantahan bagi orang yang berlebihan terhadap Nabi dan orang-orang yang mufarritun, yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, penetapan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan Rasul utusan Allah. Ini juga bantahan bagi Nasara, bahwasanya mereka menyangka bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Kemudian yang kelima, isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Allah itu berbicara, ya. Tapi berbicaranya tidak sama seperti berbicaranya makhluk. Mohon dimengerti hal ini, ya. Bukan berarti kita menyamakan sebagaimana makhluk yang berbicara, hewan pun berbicara, akan tapi berbicaranya Allah tidak sama seperti berbicaranya makhluk. Berbicaranya Allah adalah sesuai dengan keagungan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita jelaskan nomor 6. Kemudian nomor 7 juga isbatul ba'ats, ya, adanya neraka dan surga, berarti penetapan adanya kebangkitan. Kemudian yang ke-8, pastinya adanya neraka dan surga. Kemudian yang ke-9, bahwasanya orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalam neraka. Apa dalilnya? Tadi ada khalahul jannah ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga bagaimanapun keadaan amalnya. Munasabah, ya, kecocokan dengan perkara tauhid, maka dimasukkan dalam hal ini bahwasanya menerangkan siapapun yang ketika dia bertauhid kepada Allah akan masuk ke dalam surga ala ma kana minal amal, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang teguh di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama mengatakan, wa qala ba'du salaf ma jahadtu nafsi ala syai' mujahadatuha 'ala al-ikhlas. Aku tidak pernah berusaha pada diriku sesuatu yang sangat aku usahakan, kecuali aku mengusahakan agar selalu ikhlas, ya. Wal ikhlasu huwa tauhid, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Mungkin jikalau Bapak-bapak ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu. Ya, silakan. Kalau kita menerjemahkan bahwasanya apa yang terjadi sekarang adalah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tidak, Pak. Karena yang dimaksud dengan kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kalam, ya. Sebagaimana tadi kalimat kun, ya. Kalimat kun, maka ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Tetapi model dan bagaimananya kita tidak menyamakan sebagaimana makhluk, tapi sesuai dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang musibah ini, ya ini adalah termasuk daripada bisa berbentuk musibah, bisa berbentuk rahmat, ya kan? Musibah bagi orang-orang yang pendosa, bagi orang-orang yang melakukan dosa, dan rahmat bagi kalangan orang-orang yang beriman yang dia dapatkan dari, tapi kita tidak menyandarkannya bahwasanya ini kalam, gitu Pak. Karena ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada yang lainnya? Cukup ya Pak? Cukup insyaallah ya. Baik, kita akhiri majelis kita yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.